Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Yosef Barita Sarmanik selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Santi Agustina Manalu selaku dosen pengulas saya pada seminar hasil dengan topik penilaian siklus hidup sosial atau Social Life Cycle Assessment terhadap Bandar Udara Internasional Silangit. Adapun latar belakang pemilihan topik ini adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 821 Tahun 2017 tentang penetapan Bandara Silangit sebagai akses transportasi udara dalam mendukung program prioritas pariwisata. Nah, di samping itu juga dalam kegiatan operasionalnya terdapat peningkatan dari tahun 2014 hingga 2019 terhadap total pergerakan pesawat dan juga total pergerakan penumpang. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan identifikasi dampak sosial yang ditimbulkan setiap pemangku kepentingan. Untuk memberikan gambaran sejauh mana Bandara Silangit berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dari segi sosial. Sehingga selanjutnya adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pemangku kepentingan, analisis dampak sosial, serta memberikan rekomendasi strategi terhadap pemangku kepentingan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah analisis pemetaan pemangku kepentingan yang dilanjutkan proses pembobotan, pengukuran, scoring, dan akan dihasilkan penilaian siklus hidup sosial. Teknik sampel yang digunakan adalah untuk pembobotan, yakni respondennya para ahli, di mana yang berkontribusi adalah pemerintah daerah, pihak akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Dan adapun teknik yang digunakan adalah proportional sampling dan quoting sampling. Untuk proses pengukuran, responden yang digunakan adalah pemangku kepentingan yang berlandaskan pada UNEP Setak 2009, yakni pekerja, konsumen, masyarakat lokal, dan pemerintahan. Dan teknik yang digunakan adalah proporsi sampling yang berlandaskan pada Gay and Deal 1992. Untuk pemetaan pemangku kepentingan, adapun proses pengolahan datanya adalah berlandaskan pada Galbraith 1983 yang diacu dalam Reed et al. 2009, di mana dapat dilihat bahwa key player-nya yang memiliki pengaruh serta kepentingan yang tinggi adalah dengan label 1 hingga 9. Untuk subjek, yang memiliki pengaruh yang rendah namun kepentingannya tinggi adalah dengan label 10 hingga 12. Untuk crowd yang memiliki pengaruh serta kepentingannya yang rendah adalah dengan label 13 hingga 15. Dan untuk konteks setter yang memiliki pengaruhnya yang tinggi namun kepentingannya yang rendah adalah dengan label 16. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah pembobotan. Adapun teknik yang digunakan adalah pairwise comparison. Berikut merupakan hasil yang diperoleh. Untuk hak asasi manusia dan kondisi kerja adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk warisan budaya, dilanjutkan dengan dampak ekonomi dan pemerintahan sebagai berikut. Kemudian, proses yang dilakukan adalah pengukuran, di mana didapatkan kesenjangan dari pengidentifikasian harapan dan kenyataan dari setiap pemangku kepentingan untuk kriteria-kriteria berikut, di mana pengurangan dari kenyataan dan harapan akan menghasilkan kesenjangan. Untuk kesenjangan yang lebih besar dari 0, hal ini mengindikasikan bahwa kenyataan melebihi daripada ekspektasi. Jika kesenjangannya sama dengan 0, berarti kenyataan sama dengan ekspektasi, dan jika kesenjangannya lebih kecil daripada 0, berarti kenyataan tidak sama dengan ekspektasi. Nah, dapat dilihat bahwa dari hasil yang didapatkan secara keseluruhan, kesenjangan tersebut bernilai positif kecuali untuk label C5, yakni kondisi yang aman dan sehat, C8 transparansi isu sosial dan lingkungan, serta D4 yakni konflik horizontal. Kemudian dilakukan proses scoring dengan cara mengalihkan hasil yang didapatkan pada pengukuran dan pembobotan, di mana secara keseluruhan dapat dilihat bahwa scoring untuk HAM, kondisi kerja, dampak ekonomi, dan pemerintahan telah bernilai positif dan warisan budaya negatif. Namun juga diakumulasikan, jumlahnya adalah 0,823 yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan dapat diketahui bahwa kondisi dampak sosial dari Bandar Udara Internasional Silangit telah memberikan pengaruh yang baik terhadap keberlanjutan dari segi sosial. Berikut merupakan interpretasi kesenjangan yang telah didapatkan sebelumnya dalam bentuk radar chart, di mana di sini dapat diperhatikan bahwa seluruh kategori telah berada pada batas netral ataupun target dan netral dengan keterangan target dan berada di batasan toleransi, dan juga bahkan ada yang melebihi daripada standar, ini kondisi kerja. Walaupun warisan budaya bernilai negatif, namun masih berada dalam batas toleransi. Untuk mengetahui secara rinci tentang hasil yang telah didapatkan sebelumnya, maka akan dilakukan analisis secara mendalam sebagai berikut.
di mana untuk kategori hak asasi manusia, selain melakukan wawancara dan juga observasi secara langsung, peneliti juga meminta beberapa informasi daripada responden, yakni pihak bandara, pengelola, dan juga pekerja, di mana untuk kriteria bebas dari anak di bawah umur, kesenjangannya adalah 0,212, karena saat proses administrasi rekrutmen, wajib berusia lebih besar sama dengan 18 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa bandara telah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 68. Di samping itu, pekerja khusus kebandarudaraan memiliki pendidikan terakhir minimal diploma 3. Untuk kriteria bebas dari kerja paksa, kesenjangannya adalah 0. Hal ini dikarenakan tidak adanya unsur kerja paksa karena segala kinerja dilakukan sesuai dengan job desk yang telah disetujui oleh pihak perusahaan dan pekerja. Untuk kriteria kesempatan yang sama dan bebas dari diskriminasi, memiliki kesenjangan 0,115. Hal ini dikarenakan tidak adanya diskriminasi yang diterapkan. Dan juga bahkan pihak maskapai dan bandara mengantisipasi keadaan ini di mana menyediakan layanan call center. Di samping itu juga hal ini dibuktikan dengan kesempatan yang sama bagi seluruh pelamar di Indonesia untuk dapat bergabung menjadi pekerja di Bandara Selangit. Untuk kategori kondisi kerja, adapun yang berkontribusi juga dalam analisis ini adalah pekerja lokal, bandara, pihak bandara, dan juga pengelolanya, di mana untuk kriteria kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesenjangannya 0,867 karena seluruh pekerja bebas menyatakan pendapat melalui rapat rutin, di mana rapat rutin ini adalah khusus untuk asisten manajer dan manajer yang dilakukan setiap 1 kali dalam 1 minggu, dan pada waktu yang tidak tentu oleh seluruh pekerja, di mana jika ada isu ataupun hal yang perlu untuk didiskusikan. Kriteria selanjutnya adalah gaji wajar. Hal ini dikarenakan penerimaan gaji yang layak sesuai dengan upah minimum Kabupaten Tapanuli Utara, yakni sebagai berikut per bulan. Selanjutnya untuk kriteria jam kerja layak, di mana bandara menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77B, yang di mana dalam 1 minggu dan 5 hari kerja memiliki waktu sekurang-kurangnya 40 jam kerja. Berikut merupakan jam kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Bandara Selangit. Selanjutnya untuk kriteria kesehatan dan keselamatan kerja memiliki kesenjangan 0,779 karena memang ada konsentrasi khusus divisi yang menanganinya, yakni Risk and Quality Control. Di samping itu juga ada penyediaan fasilitas pendukung sesuai dengan kerja. Untuk kriteria perlindungan atau jaminan sosial, disediakan fasilitas perlindungan seperti P3K dalam kegiatan operasional. Di samping itu juga pekerja mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial. Untuk kategori warisan budaya, di samping penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga wawancara serta observasi, adapun pihak yang berkontribusi adalah Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara atau LAMI, Forum Bangsa Batak Indonesia atau FBBI Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga tokoh masyarakat serta masyarakat lokal. Nah, untuk kriteria bebas dari delokalisasi dan migrasi secara paksa saat alih fungsi lahan, kesenjangannya sebagai berikut, karena proses alih fungsi lahan tidak melalui pemaksaan, melainkan tahapan yakni sosialisasi pada masyarakat dan pemberian ganti rugi. Untuk kriteria menghormati warisan budaya dan kearifan lokal adalah kesenjangannya sebagai berikut, karena dalam beberapa acara menggunakan budaya Batak Toba, seperti tortor dan makanan khas, saat misalnya sebagai contoh nyatanya peresmian Bandara Selangit oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk kriteria menghormati hak asasi manusia, kesenjangannya 0,121. Contoh nyatanya adalah saat alih fungsi lahan, di mana menerapkan sistem pago-pago yang merupakan istilah Batak, yakni penyerahan tanah kepada pihak lain saat alih fungsi lahan. Untuk kriteria melibatkan komunitas secara partisipasif, kesenjangannya adalah 0. Hal ini karena pada beberapa kegiatan bandara mengundang masyarakat sekitar untuk terlibat secara langsung. Sebagai contoh yakni saat Natal sebagai acara keagamaan walaupun tidak mengundang masyarakat secara menyeluruh. Kemudian kriteria selanjutnya adalah memberikan akses ke sumber daya material dan non-material dengan kesenjangan lebih besar dari 0. Karena dengan keberadaan dari Bandara Selangit tetap tersedia akses ke sumber daya material seperti perkebunan dan juga non-material seperti tanah leluhur ataupun kuburan. Kemudian untuk kriteria kondisi hidup yang aman dan sehat, kesenjangannya adalah minus 0,939 karena hal ini menunjukkan bahwa sudah mencapai batas minimum sehingga perlu untuk diberikan perhatian lebih khusus. Hal ini dikarenakan polusi udara yang semakin meningkat akibat transportasi darat dan udara, khususnya pesawat.
Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kalkulator di International Civil Organization, dapat dilihat dari tahun 2014 hingga 2019 selalu terjadi peningkatan CO2 yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global yang semakin meningkat, yang dimana ini tidak hanya akan membahayakan kondisi kesehatan manusia, bahkan itu bisa membahayakan bumi sendiri. Di samping itu juga kondisi yang aman ini juga menjadi ancaman dikarenakan aktivitas bandara yang masih berjalan walaupun terbatas, padahal terdapat penyebaran coronavirus disease 19 yang semakin meningkat. Untuk kriteria transparansi isu sosial dan lingkungan, kesenjangannya adalah minus 1,182. Hal ini dikarenakan minimnya informasi terkait isu sosial dan lingkungan yang disebarkan oleh bandara, baik itu secara daring maupun dari mulut ke mulut. Kemudian untuk kategori dampak ekonomi, ada pun juga yang membantu dalam melakukan analisis ini adalah pihak Bandara Udaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, pekerja, serta masyarakat lokal, dan juga LAMI dan FBBI. Untuk kriteria kontribusi terhadap pekerja lokal, kesenjangannya sebagai berikut karena bandara membuka kesempatan untuk semua orang, termasuk juga masyarakat lokal yang dapat berkontribusi sebagai pekerja lokal. Untuk kriteria kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, memiliki kesenjangan sebagai berikut, dikarenakan dengan adanya bandara ini maka membuka usaha untuk mendukung perekonomian di daerah bandara. Di samping itu juga bandara pernah memberikan CSR kepada pihak di sekitaran atau masyarakat lokal. Untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan, hal ini memiliki kesenjangan 0,377 dikarenakan keberadaan bandara ini tidak menghalangi akses ketersediaan pangan dan juga tidak menimbulkan ancaman kelaparan. Untuk konflik horizontal, kesenjangannya minus 0,967 karena sudah mencapai batasan minimum sehingga perlu untuk diperhatikan kembali oleh pihak bandara. Hal ini dikarenakan pernah terjadi keputusan Menteri sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1404 tahun 2018 tentang pergantian bandara Silangit tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat yang memicu terjadi demonstrasi. Dan hal ini dibuktikan dengan berbagai informasi yang didapatkan dari media massa khususnya lokal. Dan juga masih terdapat konflik alih fungsi lahan di mana pihak masyarakat mengaku bahwa belum menerima ganti rugi dari bandara. Untuk kriteria kontribusi terhadap transport, teknologi, dan ilmu pengetahuan memiliki kesenjangan sebagai berikut karena dengan adanya bandara ini membuka peluang untuk masyarakat maupun konsumen melakukan adaptasi penggunaan sistem teknologi baru. Seperti contohnya adalah sistem pemesanan tiket yang bersifat digital dan menggunakan teknologi. Selanjutnya adalah untuk kategori pemerintahan, di mana kesenjangannya sebagai berikut dengan kriteria memperoleh dukungan publik terhadap keberlanjutan, di mana yang berkontribusi secara keseluruhan untuk melakukan analisis ini juga adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, pihak Bandar Udaraan, dan juga masyarakat sekitar. Di mana untuk memperoleh dukungan publik terhadap keberlanjutan adalah yang pertama memperoleh dukungan dari masyarakat lokal. Seperti contohnya adalah yang saya paparkan sebelumnya, yakni keikutsertaan dalam beberapa acara. Yang kedua memperoleh dukungan dari pemerintahan seperti adalah pembantuan pengaspalan jalan untuk akses ke bandara dan juga pemberian fasilitas seperti halnya Damri. Yang ketiga ada memperoleh dukungan dari pihak swasta. Sebagai contoh adalah pihak maskapai yang ingin melakukan kerjasama dengan bandara. Untuk kriteria bebas dari korupsi, kesenjangannya sebagai berikut, karena seluruh kinerja khususnya pengalokasian dana ini dilakukan sesuai dengan Standard Operational Procedure atau SOP. Dan juga di samping itu, dukungan digital memicu rendahnya potensi melakukan korupsi karena adanya sifat transparansi. Berikut merupakan rekomendasi yang dianjurkan oleh peneliti kepada pemangku kepentingan. Untuk key player, yakni memberikan CSR secara berkala kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan bersangkutan. Yang kedua, program sosial untuk pelestarian alam seperti penanaman pohon. Yang ketiga, penggalakan transparansi isu melalui berbagai media. Untuk subjek, bagi pihak LSM, menyaring serta memperoleh informasi dengan akurat terkait bandara agar tidak menimbulkan kesalahan dalam manajemen isu. Untuk crowd, semakin memberikan dukungan publik terhadap kegiatan operasional bandara. Untuk konteks setter, khususnya media massa, menjadi media sebagai sumber informasi yang memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.